asmara dengan Gio juga akan terganggu, Mas Denny? Saya pikir kalau itu ya ini malah akan jadi ujian. Kalau memang Gio ini menyayangi ya ini nggak akan jadi soal. Tapi saya melihat memang arahnya ke sana. Dan saat itu pun terjadi, Gio kayak nggak bereaksi apapun karena dia tahu dia nggak pengen membuat Sarwenda juga merasa nggak nyaman karena Sarwenda langsung menutup. Tapi ini akan berkepanjangan nggak sih? Apalagi ini udah menyenggol, maksudnya udah sampai ke terhubung-hubung itu sampai mantan suaminya gitu loh, Mas. Ya pasti akan berakibat bahwa orang-orang yang selama ini mendukung Sarwenda ini bisa jadi takut mendukung dia di sosial media karena saat ini kan kalau boleh dikatakan dengan apa yang menimpa Sarwenda, pihak Ruben Onsu kan jadi di atas angin kan. Cukup terkenal, ini satu hal. Cukup dikenal, nikahnya baru, terbilang baru, tiba-tiba bercerai. Kenapa ini yang menjadi perbincangan? Karena ada konflik permasalahan yang itu menarik untuk dibicarakan oleh masyarakat, media dan lain-lain, menjadi sorotan. Viral banget itu. Ya. Apa yang akan kita bahas hari ini hanyalah prediksi yang tidak selalu harus dipercaya. Namun, bagaimana kalau prediksi itu satu persatu perlahan benar-benar menjadi kenyataan? Nama Hart Gumai dan Denny Darko pasti sudah tidak asing lagi bagi netizen Indonesia. Sosok peramal yang sudah dikenal tajam dalam menerawang nasib para artis, beserta kejadian besar di Indonesia. Dalam ramalannya, Hart Gumai dan Denny Darko meramalkan bahwa tahun 2026 bukanlah tahun yang berjalan seperti biasanya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menanti di balik semua ini? Untuk menjawab rasa penasaran kita semua, kali ini kita akan mengupas tuntas ramalan terbaru mengenai peristiwa tersebut. Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Disclaimer, ramalan ini dibuat semata-mata hanya untuk hiburan dan berdasarkan pada situasi dan fenomena yang terbaca saat ini. Ramalan bukanlah kebenaran mutlak dan tidak dapat dijadikan sebagai pegangan pasti dalam hidup. Maka dari itu, marilah kita nikmati bersama konten ini dengan bijak dan jangan menghina siapapun. Denny Darko pun melihat bahwa apa yang terjadi pada Sarwenda kali ini bukan sekadar keramaian biasa di media sosial. Dalam pandangannya, Denny Darko melihat bahwa persoalan ini menjadi cukup sensitif karena Sarwenda selama ini dikenal sebagai sosok ibu yang lembut dan pekerja keras. Kini harus menghadapi kenyataan bahwa ucapan yang muncul bisa saja menyebabkan permasalahan. Denny Darko pun melihat bahwa dampak dari kejadian ini bisa menjalar ke banyak arah. Bukan hanya pada komentar netizen, tetapi juga pada dunia profesional. Sebab sebagai public figure yang aktif bekerja sama dengan brand, citra adalah bagian penting dari kepercayaan. Ketika kepercayaan itu mulai terguncang, maka brand bisa saja ikut berhati-hati dalam mengambil keputusan. Halo saya Zikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Diduga ini mengatakan kata gue gak butuh duit lu Andi, dan juga Cong ya, tapi itu kita nggak tahu diucapkan oleh Sarwenda atau bukan karena kayak anak buahnya yang sedang melakukan live, tapi langsung menimbulkan keramaian di lini masa. Dan saya yakin sekali Sarwenda yang sebentar lagi ini akan melakukan 66 itu akan live, dia pasti langsung ditelepon oleh brand, atau mungkin saja brand ada yang langsung memutus kerjasama. Kita tidak tahu, tapi biasanya itu yang terjadi. Akan seperti apa ke depannya? Mari kita akan bahas. Buntut dari statement Sarwendanya sebenarnya kemana-mana ya, nggak cuma secara profesional doang, tapi sampai ada yang ngubung-ngubungin. Cuman kita nggak kesan lah ngubung-ngubungin dengan mantan suami. Tapi di satu sisi banyak netizen yang menilai kayak itu ter-record dan pada akhirnya tersebar begitu. Dan kata-kata Sarwenda ini dinilai, apalagi ada terusannya tuh yang masalah 200 juta gitu. Berapa kali live doang itu dapat 200 juta. Sehingga citra Sarwenda ini dinilai sekarang ini sombong dan maksudnya ternyata sekasar itu. Lantas menurut Mas Denny, apakah memang maksudnya ini keceplosan atau seperti apa? Sebenarnya ini sepertinya satu ya
keceplosan ya. Kita tahu bahwa dia mengalami banyak permasalahan baik keluarga mungkin atau masalah lainnya, tapi itu sesuatu mungkin dia pendam terus kemudian dia keluar di situ. Dan ini sebenarnya sangat disayangkan karena public figure itu dinilai dari apa yang dia katakan dan dia lakukan. Dan ini langsung akan bisa menghilangkan potensi atau mungkin bahkan uang yang sejatinya itu sudah masuk itu bisa saja langsung berhenti. Karena kita tahu bahwa Sarwenda ini memang naik daun itu sebagai, ya kebayang ya, mak-mak Tionghoa pakai baju daster terus melakukan kegiatan rumah tangga itu paling tidak yang dibangun waktu dulu masih bersuamikan Ruben Onsu, tetapi kemudian mulai berubah dan perubahannya juga akhirnya disambut dengan baik saat dia kemudian memiliki, ya dianggap memiliki hubungan kedekatan dengan Giorgio Antonio. Ini sangat disayangkan kemarin dia keceplosan dan wah ini benar-benar sesuatu yang, karena image-nya ini beda ya, beda kalau misalkan yang ngomong itu maaf ya Melanie Ricardo gitu yang ceplas-ceplos itu mungkin nggak akan masalah gitu. Tapi ini Sarwenda yang dicitrakan itu sebagai ibu yang pengertian, ibu yang berjuang untuk anak-anaknya, ibu yang selalu lemah lembut. Jadi ada sebuah inkonsistensi yang muncul yang sangat disayangkan. Ini pasti langsung melayangkan ya, puluhan miliar ini bisa saja hilang. Tapi pada akhirnya kan ini karena apa yang namanya dihubung-hubungkan dengan rumah tangga sebelumnya juga. Tapi anak jadi korban nih Mas. Ini maksudnya pada akhirnya apakah pada akhirnya Sarwenda akan klarifikasi, minta maaf atau seperti Dia sudah minta maaf dia sudah minta maaf dan ya dia minta maaf juga kepada anak-anaknya. Walaupun netizen bertanya-tanya minta maafnya kenapa nggak sama Ruben seperti itu, tapi saya tidak ingin membahas apa yang terjadi antara Sarwenda dan Ruben Onsu. Tetapi sangat disayangkan bahwa sesuatu yang dia bangun ini bisa hilang dalam sekejap, bahkan tidak dalam suatu malam, dalam sekejap hanya gara-gara salah ngomongin sesuatu yang mungkin kalau di bahasa sehari-hari di kafe ketemu temen ini sesuatu yang wajar-wajar saja. Kalau dikatakan itu tidak sopan dalam kenalaran bahasa slang itu kan kayak ya itu bukan umpatan ya. Tapi kalau saat dia sedang live atau dia sedang di kamera, ini kan jadi beda ceritanya. Ya, kalau kita ngomong seperti itu di depan teman kan sesuatu yang wajar. Tapi saat itu disiarkan, inilah yang kalau saya ingin menyampaikan tidak hanya untuk Sarwenda tapi untuk kalian semua. Apapun yang kalian lakukan di internet itu akan ada di sana untuk selama-lamanya. Menurut Mas Denny sendiri, maksudnya dengan ini kan kejadian sebenarnya nggak pertama kali, ada beberapa. Jadi ini ada yang ngorek-ngorek juga, ada beberapa ternyata memang beberapa kali keceplosan pas live. Karena apalagi sekarang model bisnisnya Sarwenda sendiri seringnya live kan. Nah, apakah ini juga maksudnya akan tetap bertahan nggak Sarwenda di lini bisnis atau mungkin lini karirnya dia? Bisa, asalkan satu. Saya merasa bahwa ya namanya cewek ya, terus lingkungan kerja ini cewek semua. Terus kemudian mereka saat off kamera itu kan pasti bergosip tuh. Nah, mohon dipisahkan antara apa yang digosipkan dengan apa yang saat live itu ada seperti itu. Karena live itu memang memerlukan kita harus tampil dengan sempurna, stick to the script. Kalaupun ternyata harus komentar seperti saya, ini harus sesuatu yang sangat berhati-hati dan tidak bisa diperkarakan secara hukum. Nah, ini ingin mengajak kalian semua juga yang mungkin sudah mulai streaming atau ya melakukan penjualan dan berdedikasi menjadi seorang konten kreator. Hal seperti ini adalah hal yang penting untuk kalian ketahui bahwa hal yang salah dilakukan sedetik saja itu bisa merusak apa yang kita bangun puluhan tahun. Dan ini sangat disayangkan, terutama mengingat bahwa kemarin juga sempat ada serangan dianggap pesugihan ya, padahal kan sebenarnya dia sedang syuting waktu itu. Terus dijelaskan, ini kan mendapatkan respon positif, tapi sekarang akhirnya seperti itu dan Sarwenda akhirnya minta maaf. Dan saya yakin karena ya itu tadi pasti brand ini bereaksi. Dan ini sama seperti apa yang terjadi dengan apa yang kemarin yang brand itu langsung menarik mungkin Rizky Bilar dan Lesti saat kemarin itu. Maka hal seperti ini sangat-sangat sensitif dan image itu memang harus dijaga. Jadi harus benar-benar, bahkan live yang spontan aja itu sejatinya kalau yang konten kreator profesional itu sebenarnya sudah di scripting sebelumnya. Denny Darko pun melihat bahwa persoalan yang sedang menimpa Sarwenda ini belum tentu akan selesai hanya dengan satu permintaan maaf. Dalam pembacaannya, ada fase yang masih harus dilewati, karena publik bisa saja memaafkan dengan cepat. Namun jejak dari sebuah kejadian yang sudah viral tidak selalu mudah hilang begitu saja. Apalagi ketika persoalan itu sudah menyentuh citra, pekerjaan, hingga hubungan Sarwenda dengan brand yang selama ini ikut menopang perjalanan karirnya. Denny Darko juga menyinggung bahwa netizen Indonesia memang seringkali cepat bereaksi. Di satu sisi, mereka bisa dengan mudah mengkritik dan membatalkan dukungan. Namun di sisi lain, mereka juga bisa kembali memaafkan ketika seseorang dianggap tulus meminta maaf dan menunjukkan perubahan.
Mas, tapi maksudnya dengan ini kan seperti yang kita tahu netizen Indonesia kan gampang meng-cancel tapi gampang juga memaafkan dengan permintaan maaf seperti itu. Apakah maksudnya bisa atau mungkin itu sudah Karir Sarwenda masih akan baik-baik saja. Tetapi kan kita lihat bahwa dia ini kan butuh uang dalam jumlah yang juga besar gitu untuk menghidupi anak-anaknya, dan juga ada permasalahan rumah antara Sarwenda dan Ruben Onsu, sehingga kalau potensi keuntungan ini harus terus kemudian berhenti atau kemudian tidak bisa mengalir karena brand terus kemudian bersikap berbeda karena kesalahan yang dia ucapkan. Ini adalah sebuah contoh untuk kita semua bahwa apapun yang kita lakukan, mungkin kita menganggap itu sesuatu yang nggak bermasalah, sesuatu yang wajar-wajar saja, tetapi saat orang lain menilai itu sebagai sebuah kesalahan, maka apa pendapat orang lain ini bisa merubah kehidupan kita. Mas, tapi kalau dibilang masalah karir ya, maksudnya Sarwenda sendiri kan bukan di ranah selebritis lagi karena dia udah masuk ke influencer yang berjualan sesuatu. Apakah penjualan saat live apalagi besok 66 nih ya kan akan menurun jauh drastis atau seperti apa? Kalau engagement itu pasti akan tinggi. Nah, tapi engagementnya ini apa? Orang itu menulis apa? Itu yang paling penting. Dan apakah brand mau diasosiasikan dengan keriuhan yang ada saat itu? Walaupun kemarin seperti ada beberapa pihak yang hate Sarwenda yang mengatakan bahwa dia ini dianggap atau diduga sebagai anggota Ceribel yang dikucilkan dia dan sebagainya. Tapi tidak bisa dipungkiri Ceribel yang sekarang ini masih tetap dikenal ya cuma Sarwenda gitu loh. Buat orang awam seperti saya nggak melihat ada Anissa, Shirley Juno juga kemarin saya nonton hanya waktu dia nonton FC gitu. Tapi ini kan hal yang harusnya Sarwenda tahu bahwa ini tidak hanya kerja kerasnya, tapi ada keberuntungan yang dia juga dapatkan dan ini harus dijaga. Sayang sekali kemarin itu seperti sebuah goal bunuh diri blunder yang dilakukan, dan kalau ini tidak dimitigasi dengan baik, dia akan kena cancel dan pulihnya akan lebih lama. Jadi lebih kepada momen, karena saat ini dia itu sedang butuh-butuhnya uang itu tadi. Apakah hubungan asmara dengan Gio juga akan terganggu, Mas Denny? Saya pikir kalau itu ya ini malah akan jadi ujian. Kalau memang Gio ini menyayanginya, ini nggak akan jadi soal. Tapi saya melihat memang arahnya ke sana. Dan saat itu pun terjadi, Gio kayak nggak bereaksi apapun karena dia tahu dia nggak pengen membuat Sarwenda juga merasa nggak nyaman karena Sarwenda langsung menutup mulut kan saat itu. Tetapi ya dia pasti tahu bahwa ini adalah satu hal yang fatal dan tidak diharapkan tidak terulang lagi, dan diharapkan dengan permintaan maaf ini ya mungkin tidak sampai harus menjadi cancel karena Sarwenda pasti masih memiliki fans militannya dan harapannya dia masih bisa survive karena masih memiliki anak yang juga harus dihidupi. Sebenarnya seperti yang kita tahu ya, maksudnya Gio ini basicnya bukan public figure ataupun memang orang terkenal, tapi Gio ini menjadi punya fanbase tersendiri dan bahkan punya fans-fans yang militan semenjak bersama Sarwenda. Nah, apakah akan berpengaruh juga masuk ke fans-fans si Gio? Karena kan mereka jadi satu paket, Mas, bundling gitu. Nah, seperti itu juga perlu kedewasaan Gio untuk ikut serta kalau hal ini terjadi dia juga harus step in ikut membela Sarwenda, tapi juga tidak membenarkan apa yang dilakukan. Yang artinya memberikan dukungan dan tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam kondisi yang sulit ini tadi, dan harapannya ya itu menjaga agar ini tidak dijamin tidak akan terulang lagi. Dan ini adalah sebuah konten yang tidak ingin kalau bilang itu menyalahkan atau memojokkan. Ini adalah satu hal yang sangat mungkin bisa terjadi kepada saya, kalian semua saat kita terus kemudian keceplosan dan kita harus jujur atau tulus meminta maaf dan ya menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak kita niatkan. Tapi ini akan berkepanjangan nggak sih? Apalagi ini udah menyenggol, maksudnya udah sampai ke terhubung-hubung tuh sampai mantan suaminya gitu loh, Mas. Ya pasti akan berakibat bahwa orang-orang yang selama ini mendukung Sarwenda ini bisa jadi takut mendukung dia di sosial media, karena saat ini kan kalau boleh dikatakan dengan apa yang menimpa Sarwenda, pihak Ruben Onsu kan jadi di atas angin kan. Nah ini satu hal yang juga ya kalau saya kira di sini harus juga dimitigasi jika ternyata Sarwenda ingin memenangkan perkara dengan apa yang dia inginkan. Tapi ya saya kira biarlah nanti si penasihat hukumnya ini saling berkoordinasi, karena mereka sepertinya juga nggak ingin bisa berjumpa secara langsung, padahal ya kalau menurut saya ini sesuatu yang sebaiknya berjumpa dan ngobrol secara langsung agar apapun yang ada ini tidak menjadi sebuah grudge yang terus kemudian dipendam, dibicarakan di tempat masing-masing dan meledak secara tidak sengaja seperti kemarin gitu. Pada akhirnya dengan kejadian ini ya seperti yang kita tahu, ini kan masalah kemarin sempat ada masalah nafkah kalau nggak salah ya, dibahas juga sama Ruben. Nah ini akan kembali ke ranah, maksudnya sampai ke, kan ini dari penasihat hukum pasti akan ada ranah hukum lainnya kan gitu, maksudnya sampai sepanjang
yang itu nggak episodenya gitu lagi-lagi. Ya, itu tadi. Saya ingin katakan bahwa saat ini pihak Sarawedia ini sedang tidak diuntungkan. Kalau ini adalah pertandingan bola, mereka ini baru kegolannya blunder pula. Ini adalah satu hal yang harus dimitigasi dulu, harus ditenangkan dulu. Dan sayangnya ketenangan seperti itu butuh waktu yang lama agar orang bukan melupakan, tapi mencoba untuk mengendap dulu. Sayangnya memang pasti, saya yakin pundi-pundi rupiah yang harusnya masuk, ini pasti mulai ya terhalang di pintu dan bisa saja pergi karena kondisi yang ada. Tapi ini adalah sebuah pengingat bahwa kita semua itu bisa saja benar-benar hilang apapun yang kita perjuangkan. Hanya sebuah kesalahan yang bahkan kita tidak sengaja yang terjadi di satu momen kecil yang mungkin saja kita tidak sadari, tapi itu akan bisa menghancurkan semuanya. Hart Gumai pun melihat bahwa memasuki tahun 2026, dunia hiburan Indonesia masih akan menyimpan banyak tanda tanya besar. Dalam penglihatannya, ada sebuah peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga seorang selebriti wanita. Sosok ini digambarkan masih cukup muda, namun bukan pendatang baru sepenuhnya di dunia hiburan. Namanya sudah dikenal publik, wajahnya pernah muncul di layar kaca, dan perjalanan karirnya cukup membuat banyak orang mengenalnya. Ini aku juga penasaran nih, dalam waktu dekat bakal ada kehebohan apa? 2026 2002. Yes. perceraian selebritis. Perceraian. Ya. Pernikahannya juga hitungan masih muda. Maksudnya menikahnya belum terlalu lama. Menikahnya belum terlalu lama. Selebritis wanita. Menikahnya ini tidak terlalu lama, belum terlalu lama. Di tahun 2006 tiba-tiba Indonesia, masyarakat Indonesia, media menyoroti pemberitaan ini bercerai. Dan bercerainya itu secara tidak baik-baik saja. Ada keributan, ada konflik, ada permasalahan yang cukup serius, sehingga ini menjadi sorotan banyak media. Ini selebritis, wanita, masih muda, artis, kalau tidak meleset, ini tafsiranku ya bisa dibilang belum terlalu senior, tidak juga terlalu junior, ya di tengah-tengah lah. Rambutnya pendek, rambutnya berwarna hitam, pendek, pemain sinetron, pemain film, tapi ya multi talenta. Berdarah Jawa, cukup terkenal, cukup dikenal. Nikahnya baru, terbilang baru. Tiba-tiba bercerai. Kenapa ini yang menjadi perbincangan? Karena ada konflik permasalahan yang itu menarik untuk dibicarakan oleh masyarakat, media dan lain-lain. Jadi sorotan. Viral banget itu. Ya. Di 2026. Selebritis wanita. Wallahu a'lam bishawab, itu hanya penerawangan saya. Gumai, manusia biasa, tapi segala sesuatu kan yang maha benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan kita mengenai ramalan tersebut. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti di masa depan? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Terima kasih telah menyaksikan Ramal Nia. Sampai jumpa di video berikutnya. Motherfucking design all